dituliskan kembali di chat lagi di apa namanya di Zoom chatnya karena kemarin saya kehilangan kontaknya jadi keburu ketutup Zoom-nya ya link ininya apa Zoom-nya jadi tidak tercatat yang 3 orang terakhir kemarin jadi saya silakan dikirim kembali teman-teman. Hari ini kita akan membahas satu topik ya yang menjadi akhir pada kegiatan perkuliahan di mana judulnya adalah prosedur pengembangan pusat sumber belajar. Teman-teman nanti silakan join ke link yang saya kirimkan di Zoom chat ya, biar kita nanti bersama-sama terhubung pada satu platform yang saya yang saya akan share ke kalian. Oke, Mbak Fauzia sudah mengirimkan link yang ini ya, apa namanya kemarin. Kemudian teman yang 2 lagi tolong dikirimkan. Teman-teman silakan join ke link yang saya kirimkan di Zoom chat ya. Kita akan sama-sama membahas prosedur pengembangan pusat sumber belajar. Berbicara pengembangan, tentu saja ini adalah ranahnya dari teknologi pendidikan ya, domainnya TP, di mana ketika kita sudah merencanakan, menganalisis, begitu kan ya, mengelola. Nah, berikutnya sebelum mengelola ya, ini adalah mengembangkan pusat sumber belajarnya. Teman-teman silakan masuk ke link yang saya kirimkan. Kemudian kalau sudah masuk di bawah nama saya ada gambar hati ya. Silakan klik gambar hatinya sehingga kita bisa terhubung. Baik, sudah 17 orang, 19 orang. Kita tunggu dulu ya. Kita tunggu sampai sekitar 25. Oke, sudah 23 orang. Mudah-mudahan yang lain segera bergabung ya. Oke, 25 orang. Baik, kalau gitu kita akan mulai saja teman-teman semua. Eh, yang pertama ya kita coba lihat dulu tujuan dari presentasi hari ini. Mudah-mudahan nanti teman-teman dapat menyebutkan tahapan prosedur pengembangan PSB. Kemudian yang kedua adalah diharapkan teman-teman juga dapat mendeskripsikan tiap tahapan pengembangan PSB ya. Kita akan mulai kembali. Nah, biar kita langsung berinteraksi teman-teman, bisakah menuliskan jenis PSB yang teman-teman ketahui selain yang tipe ya, selain tipe A sampai tipe D, kira-kira PSB itu yang dekat dengan persekolahan ya, yang ada pada ini kira-kira seperti apa atau apa begitu kan ya. Ayo, pusat sumber belajar ini jenisnya apa kira-kira yang boleh nanti yang paling sederhana begitu kan ya. Bisa dituliskan, silakan. Laboratorium, oke, perpustakaan, laboratorium komputer. Nah, apalagi kira-kira jenis PSB yang teman-teman ketahui kira-kira apa? Sudah 5 orang yang menjawab ya. Yang lain silakan dicoba ya. Pasar, oke, kemudian taman belajar, museum. Oke, kita tunggu 11 orang ruang baca. Kemudian pertunjukan seni ya. Ada juga kebun binatang. Nah, sebetulnya bisa saja ya ada pusat sumber belajar di kebun binatang, ada juga pusat sumber belajar di pasar kalau memang itu didesain dengan baik ya. Bandara, oke. Mungkin juga ya bisa di bandara, ya di museum juga bisa ya. Nah, perpustakaan online, ya perpustakaan online juga ya sama. Ini juga masuk pada pusat sumber belajar. Ruang kelas kalau memang didesain dengan baik ya, fungsi-fungsinya dikembangkan, ini bisa jadi sumber belajar juga. Baik, teman-teman sudah 20 orang ya yang mengisi. Kita akan lanjut lagi ke pertanyaan begini. Teman-teman ya, ini jika teman-teman nanti lulus dan bekerja menjalankan fungsi-fungsi PSB, begitu kan? Menurut teman-teman tingkat
kemudahannya kalau kampus di berapa kira-kira? Kemudian di sekolah ini kan tinggal ditarik ke kanan ya. Jadi setiap setiap ini setiap poin ini ya menjadi harus diisi ya, harus ditempatkan pada saat pada ini yang tepat begitu kan ya. Ini tidak ada betul salah, ini hanya minta respon dari teman-teman. Bagaimana jika teman-teman nanti diminta untuk mengembangkan PSB ya. Jadi pengelola PSB kemampuannya lebih ini di mana? Apakah di kampus, apakah di sekolah, apakah di perusahaan swasta begitu kan atau di pemerintahan. Nah, kita akan coba lihat ya. Jadi caranya di bawah buletannya tinggal tarik ke sebelah kanan ya. Oke, kita tinggal kita lihat sudah ada sekitar 14 orang, 15 orang, 17 orang, 18. Kita tunggu sampai 20 orang ya. Kemudian nanti kita analisis. Ayo, dua lagi, silakan. 19 orang, satu lagi. 20 orang. Baik, kita lihat ya bahwa kemampuan Anda menjalankan pusat sumber belajar. Nah, yang paling mudah memang di kampus ya. Karena kampus itu sumber dayanya juga cukup begitu kan ya. Dalam artian sumber daya orang, kemudian sumber daya pendukungnya juga ya, sarana prasarananya. Nah, kemudian yang kedua di sekolah. Sebetulnya perusahaan swasta kalau kita bisa meyakinkan ya ke mereka bahwa pentingnya Learning Resource Center ini bisa jadi lebih mudah begitu kan. Karena pembiayaan di swasta barangkali lebih besar begitu kan ya. Di pemerintahan agak susah ya. Pemerintahan agak susah karena minta sebuah perpustakaan saja misalnya di sebuah kantor itu kadang kalau kita tidak bisa meyakinkan ke mereka ini akan sulit. Baik, teman-teman, ini tidak ada betul dan tidak ada yang salah ya. Sekarang kita akan mencoba kuis dulu ya. Biasa setiap pertemuan kita akan isi dengan mode gamification, di mana teman-teman bisa memilih uh, salah satu jawaban dari beberapa opsi yang ditawarkan. Di sini ada pilihan ganda yang teman-teman harus masukkan nama dulu ya. Jadi silakan masukkan nama dulu biar nanti terlihat dan pemenang dari kuis ini juga nanti di akhir akan dapat reward ya. Jadi teman-teman silakan diisikan namanya dulu. Sudah 26 orang yang bergabung. Kita akan mulai sebentar lagi ya. Jangan lupa ya namanya diganti dulu. Jadi teman-teman harus masukkan nama. Kalau tidak masukkan nama biasanya akan dapat nama dari apa namanya? Nama yang ini ya, random dari mereka. Oke, teman-teman yang baru bergabung, saya ulangi lagi, silakan masuk ke link yang saya kirimkan di Zoom chat ya. Nah, linknya saya kirimkan kembali di Zoom chat. Sebentar ya. Oke, silahkan nanti bergabung. Kemudian teman-teman ganti namanya ya. Ganti namanya. Oke, 32 orang. Semakin banyak kita tunggu sampai 35 orang ya. Jangan lupa teman-teman ganti namanya. Biar nama yang paling nanti di klasemen akhir akan mendapatkan reward. Kita akan mulai dengan 34 orang ya. Siap-siap. Pertanyaan pertama, is kok langsung leaderboard ya? Pertanyaan pertama, oke, pertanyaan pertama, sebentar, ini koneksi saya agak kurang stabil ya. Oke, sebentar, ini koneksinya nih. Waduh, nggak muncul ya. Mohon bersabar dulu. Oke, 34 orang. PSB tipe A memiliki fungsi yang paling lengkap.
Waduh, ini mohon maaf, tipe PSB yang mana yang memiliki fungsi yang paling lengkap? Ini jawabannya juga sudah ada, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini bonus aja lah kita anggap karena ternyata tadi sudah perbaiki, ternyata oke, nggak apa-apa, betul semua. Ini bonus ya. 30 orang betul semua dan kita ingin lihat tetap saja nanti kita bisa lihat siapa yang paling cepat ya merespon. Yang paling cepat Mbak Cecil ya. Cecil ya. Oke. Ini belum tadi, mohon maaf ya, kita anggap sebagai bonus saja. Pertanyaan kedua, teman-teman. 34 orang siap. Mudah-mudahan ini nggak salah lagi ya soalnya ya. Yang tidak tersedia pada PSB tipe B adalah fungsi apa? Nah, ini mudah-mudahan benar. Apakah fungsi administrasi, pengembangan sistem pembelajaran, pelatihan, pelayanan dan pemeliharaan, atau pengembangan media? Nah, ini mudah-mudahan betul ya soalnya. Oke, semuanya sudah menjawab. Dan yang paling tepat adalah fungsi pelatihan yang tidak ada pada tipe B. Kita lihat klasmen dulu. Apakah Mbak Sesi lagi? Oke, ternyata ada pemenang baru ya, tapi belum tuntas karena masih ada beberapa soal terakhir. Sabra Brilian. Oke, brilian sekali. Kita lanjut teman-teman. Pertanyaan ketiga ya, tolong siap-siap kembali, fokus. Pertanyaan ketiga ini, PSB memiliki 3 fungsi dari 5 fungsi, yaitu administrasi, pengembangan sistem, dan fungsi pelayanan. Tipe apakah PSB ini? Oke, PSB yang memiliki 3 fungsi dari 5 fungsi. Apakah tipe A, tipe B, tipe C, atau tipe D? Oke, waduh, banyak yang kurang tepat ini ya. Tapi ada juga yang tepat, ini 12 orang. Yang paling tepat adalah tipe C. Kita akan lihat ya. Kita akan lihat klasemen dulu. Apakah masih brilian? Oke, sejauh ini masih Sabra brilian ya. Kita lanjut lagi teman-teman. Nah, kita langsung ke materi. Ini ada 4 tahapan pengembangan PSB menurut Sulistiawati ya. Yang pertama, tahap analisis kebutuhan dulu. Ketika teman-teman nanti diminta untuk ayo kembangkan PSB, kita coba lihat dulu analisis kebutuhannya apa di perusahaan tersebut atau di lembaga tersebut ya. Nah, kemudian ada tahap pengembangan sarana dan program, tahap implementasi dan tahap pengelolaan. Jadi ini ada 4 hal yang perlu teman-teman lakukan berbicara prosedur pengembangan ya. Nah, kita lanjut dulu. Oke, ya, ini ada 4. Kita lanjut. Nah, yang pertama adalah tahap analisis kebutuhan. Ya, tahap awal dalam proses pengembangan PSB ini dilakukan analisis mengenai adanya perbedaan antara keadaan yang diharapkan dengan keadaan yang terjadi. Teman-teman, ini penting ya. Ketika berbicara akan mengembangkan sebuah PSB, dicek dulu analisis kebutuhannya ya. Jadi dibuat sebuah analisis kebutuhan yang memperlihatkan ini antara yang diharapkan dengan misalnya kita inginnya tipe A begitu kan, tapi ternyata ya yang terjadi dalam konteks misalnya eh, tidak hal yang tidak ada misalnya kan tidak memungkinkan ada fungsi pelatihan misalnya kan mau tidak mau kita harus menurunkan dari grade A ke yang lain ya. Nah, kemudian hasilnya ditemukan masalah yang kemudian masalah tersebut akan dicari pemecahannya. Apakah memungkinkan dilakukan pelatihan atau tidak? Kalau tidak, misalnya ya sudah, kita tetap saja di tipe B atau tipe C, begitu ya. Oke, jadi ini tahap analisis kebutuhan. Berikutnya, tahap pengembangan sarana dan prasarana. Jadi teman-teman sudah ditentukan, misalnya ya, kita akan menggunakan tipe D atau tipe C misalnya, atau tipe A misalnya ya. Nah, kemudian ini kita harus mau tidak mau menyiapkan ininya ya, eh, mengadakan sarana prasarananya. Nah, kemudian
eh, tetapi tetap saja ya harus diarahkan pada tujuan pusat sumber belajarnya ke arah mana kan begitu kan ya. Oke, misalnya ini salah satunya adalah pengadaan buku cetak gitu kan ya. Kita akan lanjut kembali. Nah, tahap berikutnya atau tahap ketiga adalah tahap implementasi. Nah, tahap implementasi ini ya PSB yang digunakan hendaknya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan atau lembaga yang akan mengembangkan. Nah, kemudian sebagai contoh ya, sebuah lembaga pendidikan yang memiliki tempat terbatas maka dapat mendirikan atau mengembangkan PSB secara bertahap sesuai dengan tempat yang tersedia. Boleh Kak, kita mulai dari tahap tipe D dulu, boleh silahkan ya. Tipe yang paling rendah dulu misalnya, kemudian ke tipe C, ke tipe B, kemudian lanjut terakhir ya ke tipe yang paling lengkap. Oke, jadi ini dilakukan bertahap ya. Berikutnya tahap pengelolaan. Kalau tahap pengelolaan ini nanti ya dilakukan terkait dengan pengadaan, pengembangan produksi, kemudian pemanfaatan sumber belajar ya. Kemudian upaya atau program-program yang dikembangkannya seperti apa ya, intinya meningkatkan apa yang sudah kita kerjakan ya. Nah, kemudian perlu adanya suatu reorganisasi tenaga kerja yang sudah memiliki sistem kerja masing-masing, dalam artian tahap pengelolaan bisa juga nanti arahnya pada bagaimana kita ingin merekrut ya tenaga tenaga profesional misalnya kan, ini pada tahap pengelolaan. Oke, jadi saya ulangi lagi teman-teman, berbicara ini ada eh, 4 tahap ya. Analisis kebutuhan, kemudian pengembangan sarana dan program, kemudian ada tahap implementasi, kemudian tahap pengelolaan. Nah, ini adalah 4 tahap ya, bagaimana kita mengembangkan pusat sumber belajar. Kita akan coba ya cek dengan kuis. Apakah teman-teman menyimak apa yang disampaikan pada 4 slide terakhir? Siap kembali ya. Ini sudah ada 28 orang ya yang bergabung untuk ikut kuis. Silakan kita akan coba dengan soal pertama, soal ketiga ya. Ini kata tadi rangkaian. Soal keempat, mohon maaf. Coba kita lihat soal keempat ya. Langkah pengembangan pertama dari pengembangan PSB adalah apakah tahap pengembangan sarana program, tahapan analisis kebutuhan, tahapan implementasi, atau tahap pengelolaan? Mana yang paling tepat? Oke, 29 orang sudah memvote. Ya, masih ingat ya, tadi tahap analisis kebutuhan lah adalah yang hal pertama yang kita akan eh, lakukan begitu kan. Ini ada 2 orang yang salah, apa perlu kita lihat siapa yang salah? Gak usah ya, kita akan lanjut dulu. Baik, teman-teman kita lihat dulu klasemen ya. Ini karena sudah pertanyaan keempat. Apakah masih tadi eh, kita lihat ternyata masih Sabra Brilian ya. Baik, kita lanjut dulu ke materi berikutnya. Nah, ini hampir sama dengan tadi itu Setiawati ya. Ini ada 4 langkah pengembangan PSB menurut Syahroni. Analisis kebutuhan ditempatkan menjadi hal yang pertama, kemudian ada pengembangan sarana dan program, tahap implementasi, dan tahap pengelolaan. Ini kurang lebih sama ya sebetulnya ya. Nah, eh, analisis kebutuhan ini menggunakan teknik pengumpulan data dan informasi untuk mengetahui kesenjangan antara keadaan yang diharapkan dan keadaan yang sebenarnya. Ini sama ya seperti tadi. Teman-teman sebagai orang TP ya berbicara langkah pertama ketika kita akan bertindak, diusahakan dulu menganalisis kebutuhannya dulu ya. Nanti melihat apakah kondisi dia dengan kondisi yang realnya seperti apa gitu ya. Oke, ini sambil menguatkan karena memang kurang lebih sama ya 4 hal tadi. Berikutnya adalah pengembangan sarana dan program. Teman-teman PSB juga perlu adanya program-program ya untuk keberlanjutan. Tidak mungkin juga hanya ada sarana tapi programnya tidak berjalan begitu ya. Oke, ini contohnya yang di kelas atau di sekolah ya. Berikutnya implementasi ya sistem penunjang.
Yang ngomong. Nah, jadi tadi berbicara program, kemudian apakah programnya juga diimplementasikan dengan baik atau tidak, ini penting ya. Nah, kemudian langkah terakhir masih ingat bagaimana mengelola sistem penunjangnya begitu ya. Terkait dengan SDM-nya, apakah misalnya kita ambil dari pustakawan kah? Atau misalnya dari orang TP yang sudah pernah menggunakan atau mengembangkan media kah? Begitu kan ya. Jadi ini adalah hal penting juga teman-teman. Oke, mudah-mudahan dengan mengulang dua hal tadi ya, jadi tentang pengembangan program apa pengembangan tahap pengembangan PSB, mudah-mudahan sudah mulai hafal ya, mulai dari analisis kebutuhan sampai dengan pengelolaan. Baik, kita akan cek hal terakhir teman-teman. Ya, ini kuis terakhir. Siap-siap kembali, fokus kembali. Nah, oh iya sebentar. Ininya belum keluar ya, apa namanya soalnya. Menempatkan SDM pengelola PSP dengan baik termasuk langkah. Nah, apakah pada implementasi pengelolaan atas kebutuhan atau pengembangan? Ayo, mana yang kira-kira paling pas ya? Jadi ketika kita merekrut orang gitu ya, kemudian ditempatkan di tempat yang sesuai dengan kebutuhan PSB itu. Nah, ternyata ya kita kelola dengan baik sumber dayanya. Kita lihat klasemen akhir, siapa kira-kira apakah masih brilian kah? Oke, luar biasa ya. Selamat kepada Sabra Brilian. Seperti biasa, Mas Sabra harus mengirimkan nomor teleponnya ya di apa namanya di chat pribadi ya di Zoom chatnya ke saya. Nah, biar nanti dapat reward. Oke, teman-teman, ini aktivitas pertama ya pada kegiatan kali ini. Nah, saya sambil mengingatkan bahwa masih ingatkah pertemuan kemarin kita membuat sebuah kelas digital ya. Kita membuat kelas digital menggunakan Sisau. Mudah-mudahan masih ingat ya. Nah, untuk yang belum bergabung, silakan bergabung. Kita nanti akan ada beberapa aktivitas. Nah, jadi kemarin itu kita sudah menggunakan Sisau untuk kelas digital sehingga meskipun hari ini kita selesai ya aktivitas perkuliahannya, tapi teman-teman nanti akan mendapatkan beberapa bahan ajar lain yang bisa saya tambahkan. Kita akan lihat ya, mulai dari aktivitas pertama. Aktivitas pertama ini, oh iya teman-teman masih ingat ya, coba dibuka lagi sisaunya. Aktivitas pertama ini saya memberikan pengantar, juga memberikan informasi apa itu PSB dan beberapa teman sudah mengirimkan eh, gambarnya ya, fotonya. Oke, nanti yang belum silakan dilengkapi begitu ya. Ini tidak hanya selesai di sini, tapi teman-teman nanti bisa selamanya ya mengakses materi ini karena kalau ada informasi-informasi baru akan saya tambahkan. Teman-teman jika ingin melihat apa yang sudah dilakukan atau apa yang sudah dan akan dipelajari kembali begitu kan ya materi yang sudah direspon, teman-teman masuk kalau nggak salah ke di sebelah kanan ya ada yang namanya apa ya? Kalau di saya yang sudah selesai itu apa ya? Tuh Don, Pak. dan ya, oke di bagian kanan itu akan ada dan. Nah itulah yang sudah kita kerjakan ya, yang sudah teman-teman kerjakan. Jadi kalau ingin melihat apa saja yang sudah dikerjakan itu klik yang dan. Baik, di pengantar saya minta tadi ya mengupdate apa mengirimkan foto profilnya. Jadi biar saya tahu teman-teman siapa. Kemudian pada materi PSB digital, saya minta teman-teman eh, memberikan respon dengan menambahkan not ya apa itu pusat sumber belajar digital. Silakan juga nanti di
lengkapi untuk yang belum ya. Caranya tinggal add respon, kemudian pilih salah satu dari 6 kotak ya. Nah, kemudian ketika teman-teman mengklik contoh PSB digital, di sini ada beberapa link yang teman-teman kirimkan. Sebagai contoh ya, PSB digital itu seperti apa gitu kan ya. Nah, ini yang menarik kemarin. eh, jadi teman-teman diminta untuk mencari dari berbagai sumber ya, berbasis web. PSB digital itu kira-kira apa saja kan gitu ya. Nah, teman-teman berikutnya ini akan muncul di teman-teman ini adalah pusat sumber belajar ya. Ini barangkali baru yang saya tambahkan. Apa itu PSB ya? Nah, pusat sumber belajar. Oke, kalau teman-teman sudah membuka pusat sumber belajar, saya minta teman-teman melakukan add respon, kemudian coba memberikan farap ya, memberikan farap tanda tangan ya, memberikan tanda tangan menggunakan pensil ya kalau nggak salah ya. Jadi ada gambar pensil di situ diparap saja begitu kan ya. Nah, saya biar tahu teman-teman yang sudah membaca ini kalau sudah membaca ya, ini materinya random ada kayaknya ini tentang PSB ya, tentang sumber belajar kelihatannya, tentang sumber belajar. Baik, silakan kalau yang sudah. Nah, ini Mbak Fauzia Salsa ya sudah mengirimkan tanda tangannya. Kemudian silakan yang lain, Mas Fikri juga sudah ya. Oke, coba teman-teman kirim parap ya atau tanda tangan ya, sehingga saya bisa melihat apakah teman-teman sudah membaca materinya atau belum, gitu ya. Nah, ini sudah mulai banyak. Ada Mbak Rizka, ada Mbak Rahma, ada Mbak Fauzia, ada Mbak Cecilia, ada Mbak Hufifah, ada Mbak Fetri Ningsih ya. Oke, kita tunggu beberapa saat dan pastikan memang dibaca ya. Teman-teman, cara untuk menambahkan tanda tangan masih ingat ya. Teman-teman klik add respon yang ada pada sebelah kanan ya. Oh ya, ini ada yang belum. Kalau teman-teman belum bergabung ke Sisau, nanti silahkan masuk ke sisau.me sebagai student ya. Nah, kemudian jangan lupa ada kode yang harus diinputkan. Nah, kodenya masih sama ya. Kodenya masih sama, file HJGO. eh saya kirimkan di Zoom chat. Ini ada kata kunci untuk masuk ke kelas hisab kita. Oke, coba kita lihat materinya apakah sudah teman-teman tanda tangani. Ya, belum semua ya, baru sebagian. Oke, nggak apa-apa. Sambil menunggu teman-teman ya, sambil menunggu saya akan putarkan dulu ini berbicara perkembangan PSB. Kita akan putarkan dulu sebuah tayangan. Mudah-mudahan ini bisa memperkaya pengetahuan teman-teman ya mengenai pusat sumber belajar. Tapi ini memang kita ingin flashback ya. Zaman dulu kayak gimana sih belajar kita itu ya? Oke, sebentar takutnya tadi belum di checklist audionya. Oh, sudah ya. Oke, kita sama tonton ya. Ini video tentang pembelajaran di zaman pendidikan ya di zaman koloni Belanda. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi Sebelum dilanjutkan, apakah suaranya terdengar, teman-teman? Terdengarkah suaranya? Suara videonya? Terdengar, Pak, tadi. Oke ya. Oke, sip. Kita tonton dulu sebentar. pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali
memang bukan spesifik tentang pusat sumber belajar ya. Nah, tetapi kalau kita lihat, adakah yang tahu? Tadi ada beberapa gambaran di kelas ya. Kira-kira sumber belajar apa yang mereka manfaatkan pada zaman dulu? Nah, ini bukan berbicara pusat, tapi berbicara sumber belajar. Kalau kita lihat tadi ada beberapa tayangan, ya, sumber belajar apa yang mereka manfaatkan, meskipun konteksnya masih sederhana ya. Oke, silakan. Ada yang mau menambah? Orang, Pak, orang. Oke, Mbak Septia ya, sumber belajar orang, guru ya. Terus dari buku-buku yang ada, terus dari pengalaman-pengalaman juga, dari pesan atau informasi yang ada, mereka menggunakan itu menjadi pusat sumber belajar mereka. Jadi mereka belajar juga selain dari guru, dari buku, dan juga dari informasi yang ada, dan juga dari pengalaman. Sekian, Pak. Oke, bagus Mbak Septia ya. Teman-teman tahu nggak ya, sebetulnya kita tuh berbicara artefak ya, atau apa namanya, iya, bukti-bukti ya, bukti-bukti ketika zaman kolonial kita sangat terbatas. Tapi ternyata teman-teman ya, di Belanda itu ada beberapa museum yang itu mencatat tentang bagaimana ya tulisan-tulisan, kemudian foto-foto ya, bagaimana zaman penjajahan dulu waktu Indonesia sebelum merdeka begitu kan ya, ya ketika penjajahan Belanda. Karena apa? Karena mereka kan sudah mulai menulis ya, sudah bisa lebih jauh dari kita. Sementara kita kan hanya belajar tadi ya, menulis, membaca dan hal-hal yang sederhana begitu kan untuk membantu mereka pekerjaan mereka. Sementara katanya banyak tulisan-tulisan yang lebih berharga begitu kan ada di museumnya Belanda ya. Teman-teman ingin tahu ya zaman dulu terkait dengan agama yang dianut begitu kan kebanyakan di negara kita, itu ternyata mereka dapat ya dari Museum Belanda dalam sebuah learning center-nya. Jadi mereka ada bukan learning center ya, resource learning center ya, PSB-nya mereka gitu ya Belanda. Itu mereka menemukan banyak buku dan buku itu asli ya, berbahasa Belanda dan lengkap sekali begitu kan. Nah, intinya adalah orang Belanda sudah memahami bahwa pusat sumber belajar itu penting begitu kan ya, sehingga bisa menjadi dokumentasi ya. Eh, Tadi artefak-artefak itu nggak ditemukan di negara kita, malah banyaknya berserakannya di perpustakaan-perpustakaan di Belanda gitu ya. Oke, tadi satu sisi sudah disampaikan oleh Mbak Septia. Satu lagi silakan. Ada yang lain yang mau menambahkan sumber belajar apa lagi yang mereka gunakan pada zaman dulu ya? Ayo, adakah yang mau menambahkan? Memang terlihat sederhana ya, teman-teman. Jadi kalau nonton videonya Sang Pencerah ya kalau nggak salah ya, itu kita bisa mendapatkan hal yang luar biasa. Jadi dari video tersebut yang ini Muhammadiyah kalau nggak salah ya, cerita Muhammadiyah, perbedaan sistem misalnya ketika setting belajar ya. Zaman dulu orang-orang Belanda kan belajar di kursi ya, di bangku. Sementara orang-orang pribumi harus di bawah ya, duduk bersila kan begitu kan. Kemudian tim-tim yang dari apa bukan orang-orang kita yang mendobrak bahwa tidak harus ya belajar itu dengan duduk bersila begitu kan ya. Nah, itu nanti tonton videonya, saya pikir itu luar biasa ya kalau kita punya pengalaman bisa melihat ya seperti apa zaman dulu kan. Nah, zaman dulu Indonesia karena punya karena lebih lama dijajah oleh Belanda begitu kan ya. Kita memang sedikit keberuntungannya dibandingkan dengan negara-negara di bawah jajahan Inggris begitu kan yang lebih lama ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Baik, ada lagi yang mau menambahkan kira-kira sumber belajar apa lagi yang bisa dimanfaatkan ketika zaman dulu? Oke, kalau nggak ada, kita kembali ke Sisau, ya.
Nah, teman-teman di sisa ini ada aktivitas terakhir di sana yaitu sebentar ya. Di sisa itu ada aktivitas terakhir perkembangan sumber belajar ya. Oke, mudah-mudahan bisa dibaca sebentar. Nah, kita coba baca sebentar ya. Sumber belajar pada zaman praguru. Jadi guru itu belum ada gitu kan ya. Nah, kalau berbicara belum sekolah, berarti kan sumber belajar utamanya adalah lingkungan keluarga atau kelompok ya. Nah, jadi silakan teman-teman baca ya. Kemudian perkembangan sumber belajar yang kedua, lahirnya guru ya sebagai sumber belajar utama. Kemudian muncul sumber belajar dalam bentuk cetak ya. Buku-buku ini dipengaruhi oleh zaman dulu ketika Cina pertama kali membuat cetakan yang banyak ya, yang massal. Kemudian sumber belajar yang terakhir adalah sumber belajar yang berbasis teknologi komunikasi ya. Sekarang kita ada laptop, ada komputer kan begitu. Nah, teman-teman video tadi nanti silakan teman-teman akses ya di link YouTube-nya. Nah, untuk yang perkembangan sumber belajar, kalau bisa teman-teman, ini ada yang sudah ini ya, ada yang sudah memberikan paraf, memberikan foto, waduh macam-macam. Oke lah, nggak apa-apa, ini dibiarkan saja ya. Nah, jadi teman-teman semua berbicara sumber belajar banyak ya yang tidak mungkin kan kita pelajari selama 4 pertemuan. Nah, sehingga kita tetap ya dalam kelas digital ini nanti ada bahan baru saya kumpulkan, begitu kan saya tambahkan di sini. Teman-teman juga bukan berarti selesai perkuliahannya, tetapi bisa nanti melihat beberapa hal, begitu kan ya, di sisa ini sebagai kelas digital kita. Tadi siapa Mas Sabran ya? Sabran Brilian ya. Itu tolong dikirimkan Mas nomor teleponnya ya. Nomor teleponnya biar saya nanti bisa apa namanya menambahkan reward ya. Nanti tolong dicek dananya. Nah, saya pikir teman-teman semua tadi ya disampaikan bahwa tidak semua materi bisa tersampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya MBKM ini teman-teman bisa dapat informasi baru lah ya. Meskipun saya yakin Bu Petri juga sudah banyak ya membahas tentang ini. Apalagi saya banyak mendapatkan materi-materi ya yang dari penelitian-penelitiannya Pak Darmansyah ya. Juga sudah saya temukan beberapa nih terkait dengan pusat sumber belajar ini. Nah, saya pikir ambil yang baiknya dan buang yang tidak baiknya begitu kan ya. Nah, ini mudah-mudahan menjadi pengalaman yang berbeda lah dibandingkan dengan apa namanya ya biasa mendapatkan ilmu dari Bu Petri misalnya kan. Bu Petri jauh lebih senior dari saya ya, keilmuannya lebih tinggi, kalau saya lebih pada bagaimana mengelola pembelajarannya menggunakan berbagai platform ya gitu ya. Jadi mohon maaf kalau ada kekurangan ya teman-teman Kebaruannya semua. lebih banyak dari Pak Cecep. Kebaruannya lebih banyak dari Pak Cecep. Nah, itu kita saling belajar ya. Saya belajar ke Bu Petri. Teman-teman juga tetap ya, keilmuan kita nggak bisa dari satu sumber belajar. Jadi nanti semua orang kalau kita sudah belajar tentang bagaimana sumber belajar itu dimanfaatkan kan tidak hanya dari dosen kita sendiri ya, tapi dari berbagai sumber. Apalagi banyak buku-buku yang sekarang luar biasa. Tapi mudah-mudahan ini menjadi dasar ya bahwa keilmuan TP tidak hanya terkait dengan media, keilmuan TP tidak hanya terkait dengan mengembangkan bahan belajar begitu ya, tapi ada sisi lain yang ini sebetulnya dekat dengan kita tapi kita sering melupakan ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman ketika lulus nanti di challenge misalnya ya mengembangkan sebuah organisasi belajar di mana dalam bentuk sebuah learning resource center ya. Nah, punya pengalaman bahwa sebetulnya ada sisi lain yang di luar, tidak jadi guru pun tidak masalah begitu ya. Tapi teman-teman punya
mengelola, bagaimana bisa melatih, bagaimana bisa mengelola apa namanya sumber-sumber belajar begitu kan ya dengan baik. Itu barangkali ya sebagai tambahannya. Oh, mohon maaf ternyata bahasa Sabra ini bukan Mas ya, tapi Mbak ya. Iya, Pak. Saya, ya saya tunggu nomor teleponnya ya Mbak ya. Dikirim di Zoom chat ya. Baik, Pak. Kalau yang lain udah tinggal Mbaknya aja yang belum karena tadi reward untuk kuis di kuisisnya. Bu Petri, saya izin ya jam 14.30 harus menguji nih. Jadi saya pikir kita bisa cukupkan ya Bu Petri ya. Baik, baik, baik. Terima kasih banyak Pak Cecep. Iya, Ini walaupun secara formalnya ini pertemuan terakhir kayaknya ya iya betul-betul. untuk MBKM, namun demikian kami tentu berharap ada peluang-peluang untuk kita bicara lebih banyak tentang materi ini dan materi lain gitu ya. Sebenarnya saya sudah berencana juga mau melanjutkan ya kegiatan kita kemarin. Oh iya betul ya. Ya itu nantilah kita bicarakan, saya chatting aja sama Pak Cecep. Iya. Terima kasih banyak Pak. Ini Sama-sama Ibu. banyak nih nambah ilmunya, Kebaruannya itu dari Pak Cecep nih, kayaknya ilmunya gitu ya. Baik, terutama dalam penggunaan sumber belajar berbasis digitalnya. Oke, silakan Bu Ami. Bu Ami udah mau ngomong kayaknya nih. Iya. Baik, Bu. Nah, terima kasih Bu. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Cecep Bustadi MPD karena telah 4 kali pertemuan banyak kami dapat ilmu, interaktif juga waktu perkuliahan, banyak Zoom yang asik gitu ya Pak. Dapat hadiah juga teman-teman mahasiswa. Kami sangat berterima kasih dan berharap bisa bertemu lagi mungkin di pertemuan selanjutnya dalam kegiatan apa gitu sama Bapak lagi ya Pak. Saya juga sebagai moderator Ibu Rafi Pratiwi mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata atau keterlambatan dalam pengiriman link Zoom. Kita tutup Bu atau Ibu? Ya banyak maaf Pak Cecep, ini kadang-kadang kelakuan mahasiswa nih. Ya berbanyak maaf aja, kita disuruh on cam, sebagian lah on cam gitu ya. Barangkali beberapa aja yang aktif, namun demikian beruntunglah bagi mahasiswa Ananda yang sudah mengikuti acara ini, kegiatan perkuliahan ini secara aktif gitu ya. Banyak pengalaman yang ditimpa dari interaksi yang dibangun oleh Pak Cecep ini ya. Nah, baik, banyak maaf Pak Cecep. Iya, sama-sama Bu Petri, Bu Ami ya. Kalau ada kekurangan. Ya, mudah-mudahan nggak kapok nanti diundang lagi nih. Enggak. Mau S2 undang atau S1, kami udah diskusi juga sama Bu Ayang. Iya, betul. Oke. Baik, barangkali terima kasih. Ya, silakan. Ya, mungkin satu lagi untuk Zoom kita ini udah di-record dan udah di-upload juga di YouTube Teknologi Pendidikan UINP. Baik Pak, kita tutup. Terima kasih kepada Bapak Dr. Cecep Bustadi MPD dan Ibu Dr. Petri NIJ MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ami, Bu Petri, mohon izin ya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan teman-teman semua. Ya, banyak lebihnya. Ya. Saudara silakan mengisi absen, linknya udah Bu kirim di link Zoom chat ya. Yang sudah mengisi absen sudah bisa meninggalkan link Zoom. Saudara mahasiswa, kita akan ketemu sesudah Lebaran lagi ya. Secara formal kita akan berluring kembali. Dan jangan lupa bahwa aktivitas selama tatap muka dengan Pak Cecep ini akan kami review kepada saudara. Kami evaluasi gitu ya. Apa yang saudara dapatkan pada pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan sebagainya. Nah, bukti kehadiran saudara tentu ada ya. Nah, saudara buat bukti kehadiran maupun kami juga merekod kehadiran saudara sebenarnya gitu ya. Nah, tentu tidak ada tidak ada protes kalau saudara hadir. Ada tapi tiada gitu ya. Ada tapi tiada, banyak tuh Ibu lihat ada tapi tiada gitu ya.
Nah, bagi saudara yang ngikutin kegiatan sampai ngikutin kuis, berarti itu serius tuh ya. Nah, selamat kepada Sabra Brilian ya, yang jadi brilian, jadi bintang pada pertemuan ini kayaknya ya. Dan mudah-mudahan saudara yang lain juga. Ini kelasnya Bu Ami ya, sama Bu Darman. Brilian. Bukan Bu, yang sama Bu Ami ke 47 Bu. Oh, Sabra Brilian dari kelas mana? Sama Pak Darman, Bu. Oh, ya Pak Darman sama Bu Reni. Iya, Bu. Oke. Yang lain-lainnya sebenarnya juga berbinar bintangnya, cuman barangkali Kurang cepat. kurang cepat ya, mencet ya gitu ya. Baik, barangkali kita cukupkan dulu. Jadi pertemuan perkuliahan kita akan laksanakan sesudah Lebaran lagi gitu ya. Oke, terima kasih atas atensi saudara semuanya. Tidak ada yang tidak bermanfaat ya. Nah, satu hal yang kami ingatkan kepada saudara, bahwa saudara sebenarnya punya waktu yang lebih banyak. Tingkatkan ibadahnya menjelang berakhirnya Ramadan ini. Puncak dari aktivitas Ramadan ini adalah 10 hari terakhir ya. Nah, jangan hanya mikirkan pulang kampung, tapi saudara pulang kampung juga masih dalam konteks ibadah. Di antaranya apa? Baca Al-Quran. Ya, lakukan segala satu karena Allah ya, segala satu yang diniatkan karena Allah itu ibadah gitu ya. Oke, baik, bersilaturahmi dengan keluarga di kampung kalau diniatkan karena Allah itu ibadah gitu ya. Apa saja yang kita lakukan. Kalau semua yang diniatkan karena Allah tidak ada pekerjaan yang jelek. Ya. Masa mau melakukan suatu kejahatan kita mau ingat Allah, orang yang lupa ingat Allah itu ya melakukan sesuatu yang jelek itu ya, yang tidak diridai oleh Allah. Baik ya saudara, obsesinya selesaikan baca Al-Qur'annya ya, minimal satu kali khatamnya. Masih bisa kalau saudara berupaya punya obsesi, kenapa tidak? Yang tua-tua aja bisa menamatkan beberapa kali, apalagi saudara yang punya waktu banyak. Oke, terima kasih. Fastabiqul khairat ya. Nah, demikian aja sampai ketemu di kelas nanti sesudah Lebaran ya Bu Ami ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit lagi. Nanti kita ketemu lagi jam 4 ya saudara dengan Pak Wais. Pak Wes, oh ya, yang untuk mata kuliah PSDP udah selesai itu ya? Iya, PSDP udah selesai. Itu jangan saudara perlu Ibu ingatkan, jangan sampai malu kita TP UMP, tidak menghargai dosen tamu kita, tidak menghargai keilmuannya yang luar biasa tuh Pak Wes tuh. Ya silang sih dia di Carano mengundang dia untuk menghadiri ceramah, seminar, dosen tamu dan sebagainya. Dia kelasnya udah internasional itu ya. Dia adalah asesor internasional. AKAS itu beliau. AKAS kemarin apa? Ya AKAS. Iya, AKAS. AKAS ya. Nah, jadi bersyukur kita Pak Wis itu mau, dosen-dosen UNJ itu mau ya. Jangan lalai, jangan lupakan agenda itu ya. Kita jaga nama baik jurusan kita, departemen kita, lembaga kita UMP ya. Kita mengatakan UMP itu besar, nah tunjukkan dengan kebesaran semangat saudara untuk mengikuti berbagai aktivitas yang bermanfaat ini. Oke, demikian Mbak Mi. Ya Bu, terima kasih banyak Ibu. Ya. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, kita tutup tutup ya. Ananda mungkin masih warahmatullahi melanjutkan ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita kembali lagi jam 4 nanti.